Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya ditulis oleh Ishak.Daulay. Beliau menulis, kucing garong di atas batu. Cakep, film Mimin memang nomor 1, WKWKWK. Mantap, selamat buat Daulay mendapat kaos spesial dari Mimin. Langsung saja buat Daulay DM Instagram Mimin beserta screenshot komentar originalnya sebelum Mimin upload video baru lagi nanti. Karena pemenangnya bakal ganti lagi. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Hellboy yang rilis pada tahun 2019 lalu. Namun film ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan film Hellboy yang sudah Mimin bahas kemarin ya. Film ini beda universe sama Hellboy yang itu guys. Film ini disutradarai oleh Neil Marshall, dibintangi oleh David Harbour, Milla Jovovich, dan Sasha Lane. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Hellboy. Semoga. Pada tahun 500 Masehi, di Inggris terjadi pertempuran dahsyat antara manusia dengan para siluman. Seorang penyihir yang sangat kuat yang bernama Nimue menyebarkan wabah mematikan di kalangan umat manusia. Di Bukit Pendle Hill, di bawah pohon keramat, Raja Arthur dengan dibantu penyihir baik yang bernama Merlin menyergap Nimue berkat bantuan anak buah Nimue yang berkhianat. Dengan pedang sakti Excalibur, Raja Arthur memotong bagian tubuh Nimue menjadi 7 bagian dan menguburkannya terpisah di 7 penjuru negara Inggris. Berpindah saat ini, di Tijuana, Hellboy diperintahkan oleh ayahnya untuk menjemput rekan mereka yang sedang bekerja menyelidiki kasus penampakan vampir. Hellboy masuk ke dalam sebuah klub gulat. Sesampainya di dalam, Hellboy melihat rekannya yang bernama Ruiz masih asik bertarung di atas ring memakai topeng. Melihat Hellboy juga hadir di sana, Ruiz langsung menantang Hellboy untuk naik dan bertarung melawannya. Awalnya Hellboy menolak. Dia mengajak Ruiz untuk pulang. Namun ternyata Ruiz tidak main-main. Ruiz langsung melayangkan pukulan ke arah Hellboy. Hellboy pun terpaksa meladeni permintaan rekannya itu. Hellboy kaget melihat tangan Ruiz mengeluarkan cakar. Hellboy pun membuka topeng yang dikenakan oleh Ruiz. Ternyata Ruiz sudah tergigit oleh vampir dan berubah menjadi siluman kelelawar. Hellboy berusaha untuk menenangkan Ruiz, namun Ruiz terus menyerangnya. Hellboy melempar Ruiz dan tak sengaja tertusuk pojokan ring hingga sekarat. Sebelum tewas, Ruiz memberitahu Hellboy bahwa kiamat akan segera datang. Hellboy pun sedih melihat rekannya itu tewas mengenaskan. Keesokan harinya, saat sedang bersedih atas kematian rekannya, Hellboy dijemput oleh tim FBI untuk kembali ke markas. Sesampainya di dalam markas, ayah Hellboy, Profesor Broom, menyuruh Hellboy untuk tidak terus-terusan menangisi kematian rekannya. Karena itu sudah resiko bagi agen yang bekerja memburu para siluman. Broom memberitahu Hellboy bahwa beberapa saat lalu, klub pemburu siluman di Inggris meminta bantuan Hellboy untuk menangkap 3 siluman raksasa yang saat ini berkeliaran di Inggris. Di tempat lain, seorang penyihir yang bernama Baba Yaga menyuruh seekor siluman babi untuk mengumpulkan potongan tubuh penyihir Nimue dan membangkitkannya kembali agar mereka berdua bisa membalaskan dendam pada Hellboy yang telah membuat Baba Yaga kehilangan satu matanya. Ternyata sang siluman babi juga memiliki dendam tersendiri pada Hellboy. Keesokan harinya, kini Hellboy sudah sampai di Inggris. Dia langsung diantar menuju gedung markas klub pemburu siluman. Di dalam gedung, Hellboy bertemu dengan para pemburu siluman yang merupakan rekan Profesor Broom di masa peperangan dulu. Para pemburu ini memperlihatkan potongan kepala monster-monster yang telah mereka tangkap. Khusus perburuan kali ini, mereka sengaja meminta bantuan Hellboy karena mereka akan berburu 3 monster sekaligus. Di ruangan itu, datang seorang peramal wanita yang bernama Lady Hatton. Hatton bercerita bahwa dahulu kala mereka bersama Profesor Broom melakukan aksi memburu makhluk gaib yang diramalkan akan membawa kiamat di muka bumi. Mereka mengepung pasukan Nazi yang sedang melakukan ritual di Skotlandia dengan dibantu oleh penyihir yang bernama Gregory Rasputin. Dengan dibantu kesatria pemburu Nazi yang bernama The Lobster, mereka berhasil mengalahkan Nazi yang sedang melakukan ritual. Setelah ritual berhasil digagalkan, dari pusat tempat ritual muncul sosok bayi iblis berwarna merah.
Awalnya mereka diperintahkan untuk membunuh makhluk apapun yang muncul di tempat ritual. Namun karena kasihan, Profesor Broom malah mengadopsi bayi iblis itu untuk diasuh menjadi anaknya. Itulah Hellboy. Di dalam sebuah biara di tengah hutan, siluman babi muncul dan menyerang para rahib yang ada di sana. Siluman babi menyandera seorang rahib untuk menunjukkan peti yang dia inginkan. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, siluman babi langsung membunuh rahib itu. Ternyata kotak peti itu berisi potongan kepala penyihir Nimue. Keesokan harinya, Hellboy dan yang lain bersiap-siap untuk mulai berburu monster. Mereka menyusuri hutan dengan naik kuda. Di dalam hutan, mereka melihat sisa potongan tubuh manusia. Bukti bahwa mereka semakin dekat dengan monster yang diincar. Mereka pun memutuskan untuk menghadang monster itu di ujung jembatan. Tiba-tiba, para pemburu malah menusuk tubuh Hellboy. Mereka menyerang Hellboy. Ternyata mereka sengaja mengajak Hellboy ke sana untuk membunuhnya. Karena menurut mereka, Hellboy harus dimusnahkan karena akan membawa kiamat bagi umat manusia. Mereka lalu menyetrum tubuh Hellboy hingga tak sadarkan diri. Di tempat lain, siluman babi sudah berhasil mengumpulkan beberapa bagian tubuh Nimue yang saat ini sedang asik nonton sinetron. Siluman babi meminta Nimue memberinya kekuatan untuk membunuh Hellboy nanti jika semua anggota tubuhnya sudah dikumpulkan. Di pinggir sungai, Hellboy yang sudah kembali siuman terkejut melihat tumpukan tubuh para pemburu yang telah tewas sedang dimakan monster. Hellboy lalu diserang salah satu monster. 3 monster yang ada di sana bangkit untuk menyerang Hellboy. Hellboy memancing salah satu monster untuk mengapak monster lainnya hingga tewas. Kini tersisa 2 monster. Hellboy lalu memancing salah satu monster hingga kepalanya tertancap batang pohon. Hellboy kemudian mengambil potongan pedang untuk memotong tubuh dan memecah kepala monster ketiga. Setelah mengalahkan 3 monster barusan, tenaga Hellboy terkuras habis. Sebelum pingsan, dia melihat seseorang datang menemuinya. Malam harinya, Hellboy terbangun di dalam rumah seorang wanita. Ternyata wanita itu bernama Alice, teman Hellboy sejak kecil, di mana dahulu Hellboy pernah menyelamatkan nyawa Alice saat masih bayi. Di sini terlihat luka di tubuh Hellboy telah sembuh dengan sendirinya. Ternyata Alice memiliki kemampuan yang bisa melihat masa depan. Alice menyuruh Hellboy bersembunyi di bawah meja. Hellboy pun bingung. Tiba-tiba sekelompok pasukan melompat dari jendela menggerebek rumah Alice. Pasukan itu berniat menangkap Hellboy. Ternyata pasukan itu diperintahkan oleh Profesor Broom untuk menjemput Hellboy. Profesor Broom khawatir Hellboy sedang diculik oleh orang berbahaya, namun ternyata tidak. Broom juga sudah mengetahui kalau klub pemburu siluman telah berkhianat dan berusaha membunuh Hellboy. Broom menyuruh Hellboy untuk fokus karena mereka akan menjalankan misi yang jauh lebih penting. Broom memperkenalkan Hellboy pada pemimpin agen rahasia Inggris khusus mengurusi dunia goib yang bernama Ben Daimyo. Kali ini mereka akan menyelidiki kasus hilangnya peti bagian tubuh penyihir Nimue. Jika Nimue berhasil dibangkitkan kembali, maka akan terjadi masalah besar bagi umat manusia. Ternyata markas klub pemburu siluman juga menyimpan satu peti bagian tubuh Nimue. Mereka akan menggerebek markas klub pemburu siluman itu. Hellboy langsung semangat mendengarnya karena kebetulan dia juga ingin balas dendam atas perlakuan para pemburu siluman barusan. Alice kemudian menemui Ben. Dia meminta ganti rugi atas kerusakan rumahnya dengan jumlah 10 miliar rupiah. Atau jika tidak, Alice ingin dilibatkan dalam misi ini. Broom lalu memberitahu Ben bahwa Alice bisa meramal masa depan. Broom menyuruh Ben untuk mengecek Alice saja, siapa tahu dia berguna. Mereka pun langsung bergerak menuju markas para pemburu siluman. Sesampainya di sana, Alice langsung merasa kesakitan. Dia merasakan sesuatu yang mengerikan ada di dalam. Mereka pun bergegas memasukinya. Di dalam, mereka melihat para pemburu sudah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Mereka pun masuk lebih dalam. Di sana, mereka melihat tubuh Lady Hatton yang sudah tewas. Alice memberitahu yang lain kalau arwah Lady Hatton masih ada di sana. Alice ingin memanggil arwahnya untuk menggali informasi. Alice pun melakukan ritual memegang kepala Lady Hatton. Tiba-tiba, dari dalam mulut Alice muncul penampakan arwah Lady Hatton yang memberitahu mereka kalau Nimue telah bangkit. Jika nanti seluruh kekuatan Nimue telah kembali,
maka jati diri Hellboy sebenarnya akan terungkap. Arwah Lady Hatton tiba-tiba menghilang. Hellboy lalu mendengar suara aneh di ruangan lain. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah siluman babi yang sedang berusaha menghancurkan sebuah peti. Terlihat potongan tangan keluar dari dalam peti yang hancur. Di saat Hellboy akan menangkap siluman babi, muncul bayangan Nimue mendekati Hellboy. Nimue tertarik dengan sosok Hellboy. Nimue mengajak Hellboy untuk bekerja sama menjadi penguasa di muka bumi. Karena Hellboy adalah satu-satunya makhluk yang bisa mengembalikan kejayaan para siluman untuk kembali menguasai bumi. Tiba-tiba bayangan Nimue itu menghilang. Hal ini membuat Hellboy kehilangan jejak siluman babi. Di ujung lorong, terlihat Ben yang kesakitan menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya dan membuatnya kembali tenang. Ben mencurigai Hellboy yang mengenal siluman babi. Hellboy kemudian bercerita kalau dahulu kala orang tua Alice meminta bantuan Hellboy untuk menyelidiki bayi mereka yang bertingkah aneh. Ternyata benar, bayi itu adalah siluman babi kecil yang menyamar sebagai manusia. Alice yang asli diculik oleh para siluman. Hellboy lalu berteriak mengancam para siluman untuk mengembalikan Alice kepada orang tuanya. Jika tidak, Hellboy akan menghancurkan markas para siluman. Malam harinya, para siluman yang ketakutan mengembalikan bayi Alice kembali ke pelukan orang tuanya. Ternyata masa lalu Alice yang pernah diculik para siluman membuat Alice memiliki kemampuan metafisika. Di tempat lain, para penyihir menjahit potongan tubuh Nimue menjadi utuh kembali. Setelah selesai, Nimue kembali bangkit. Dia mengajak siluman babi untuk pergi ke Pendle Hill untuk menyedot kembali darah miliknya yang tersimpan di dalam pohon keramat agar dia bisa kembali mendapatkan kekuatannya. Di dalam pusat kota London, Hellboy dan yang lain masuk ke dalam markas agen rahasia Inggris khusus menangani perkara goib. Di dalam markas, terlihat Profesor Broom yang sedang pusing meneliti asal-usul penyihir Nimue. Hellboy merasa kesal melihat tingkah ayahnya yang tidak peduli dengan kematian semua rekan-rekannya yang ada di dalam klub pemburu siluman. Broom lalu menjawab bahwa saat ini lebih penting memikirkan bagaimana caranya mengalahkan Nimue sebelum Nimue membawa kehancuran di muka bumi. Di tempat lain, secara rahasia, Ben bertemu dengan beberapa orang yang memberi Ben peluru suci yang sangat kuat dan bisa membunuh Hellboy dengan satu tembakan. Mereka ingin Ben membunuh Hellboy sebelum Hellboy membawa kiamat ke muka bumi. Di dalam markas, Hellboy bertanya pada ayahnya, apa yang terjadi jika mereka sudah berhasil mengalahkan Nimue nanti? Broom menjawab, mereka akan bersiap-siap untuk menghadapi serangan para makhluk goib berikutnya. Hellboy semakin kesal mendengar jawaban ayahnya ini. Seolah-olah sejak lahir dia hanya dimanfaatkan oleh ayahnya hanya untuk membantai kaumnya sendiri. Menurut Hellboy, jika para manusia tidak memiliki kebencian untuk berperang dengan para makhluk goib, pasti para makhluk goib itu juga tidak tertarik untuk menyerang umat manusia. Pasti ada cara lain untuk menghentikan pertikaian ini tanpa saling bertarung satu sama lain. Dengan penuh amarah, Hellboy bertanya kenapa dulu ayahnya tidak membunuhnya saja sejak dia masih kecil. Hellboy yang marah itu berjalan pergi keluar ruangan. Saat sedang naik lift menuju atas, tiba-tiba lift itu bergerak secara aneh menuju bawah. Ternyata Hellboy dibawa masuk ke dalam dimensi lain. Di sana, dia melihat rumah penyihir Baba Yaga yang bergerak memiliki kaki. Hellboy pun memasuki rumah itu. Di dalamnya, Baba Yaga mengajak Hellboy untuk makan malam daging anak manusia. Dengan tegas Hellboy menolaknya. Ternyata maksud Baba Yaga menarik Hellboy ke dalam rumahnya adalah dia ingin mengambil mata kiri Hellboy sebagai ganti Hellboy yang telah menghancurkan mata kirinya dahulu. Hellboy berjanji akan memberi mata kirinya pada Baba Yaga dengan syarat Baba Yaga memberitahu di mana keberadaan penyihir Nimue saat ini. Baba Yaga pun setuju. Dia memberitahu bahwa saat ini Nimue sedang bergerak menuju Pendle Hill untuk mengembalikan seluruh kekuatannya. Setelah mendapatkan informasi ini, Hellboy mengingkari janji dan langsung kabur. Baba Yaga yang marah karena dibohongi langsung mengutuk Hellboy. Kedua mata Hellboy akan melihat orang yang paling dia sayangi tewas sebentar lagi. Tiba-tiba tubuh Hellboy terjatuh di dalam markas. Dia memberitahu yang lain lokasi penyihir Nimue saat ini. Mereka pun langsung bergegas bergerak menuju Pendle Hill.
Di dalam helikopter, Alice bertanya pada Ben apa yang membuat Ben memiliki bekas luka di wajahnya. Ben bercerita bahwa dahulu kala saat sedang bertugas di medan perang, dia bertarung melawan siluman harimau yang memakan para penduduk desa. Dia satu-satunya prajurit yang selamat di peristiwa itu. Mereka pun akhirnya berhasil mendarat di dekat pohon keramat. Sementara itu, di bawah pohon keramat, Nimue dan siluman babi bersiap-siap melakukan ritual mengambil kekuatan Nimue kembali. Di saat Hellboy dan yang lain berlari melewati hutan, mereka dihadang oleh zombie-zombie yang muncul dari dalam tanah. Di sini, Ben kembali merasa kesakitan. Dia kemudian menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Ben dan Alice menyuruh Hellboy untuk bergegas mencegah Nimue mendapatkan kekuatannya kembali, sementara mereka berdua akan mengalihkan perhatian para zombie. Hellboy pun langsung berlari menuju pohon keramat. Ternyata terlambat, Nimue berhasil mendapatkan kekuatannya kembali. Nimue lalu memanggil semua siluman mendekatinya. Nimue menyiapkan mereka untuk berperang melawan umat manusia yang telah memaksa para siluman untuk menyingkir dan bersembunyi di tempat yang menjijikan. Di tempat ini muncul 3 penyihir pengikut Nimue yang dulu diam saja di saat Nimue dipotong-potong menjadi 7 bagian. Nimue membiarkan salah satu dari mereka untuk hidup karena Nimue memiliki sebuah rencana khusus. Tiba-tiba Hellboy menembak kepala Nimue dan membuat para siluman kabur ketakutan. Namun wajah Nimue bisa menyembuhkan diri dengan cepat. Nimue langsung melempar Hellboy. Nimue lalu menusuk leher Alice dengan paku sihir dan kemudian pergi. Melihat Alice yang sekarat, Hellboy memaksa penyihir pengikut Alice memberitahu bagaimana caranya melepaskan sihir Nimue di tubuh Alice. Penyihir itu memberitahu satu-satunya orang yang bisa menolong Alice adalah Merlin yang saat ini masih hidup dan dikubur di pantai Blackfin. Mereka pun langsung pergi menuju pantai Blackfin. Mereka memasuki terowongan rahasia sesuai arahan penyihir tadi, dan akhirnya berhasil menemukan peti yang mengubur tubuh Merlin yang ternyata masih hidup. Hellboy langsung meminta bantuan Merlin untuk menyelamatkan nyawa Alice. Merlin bersedia, namun dengan syarat Hellboy harus mengalahkan Nimue, tidak peduli bagaimanapun caranya. Hellboy pun setuju. Merlin lalu langsung mencabut sihir yang menancap di leher Nimue dan membuangnya. Alice pun kembali sadar. Merlin kemudian membuat Ben dan Alice pingsan. Merlin memberitahu Hellboy bahwa dahulu seorang wanita keturunan Raja Arthur diculik dan dipaksa bercocok tanam dengan Raja Iblis di neraka. Hingga lahirlah Hellboy dari rahimnya. Hellboy pun terkejut mengetahui ibunya adalah seorang manusia dan keturunan Raja Arthur. Dengan kekuatan sihirnya, Merlin mengeluarkan pedang Excalibur dari dalam kolam. Merlin menyuruh Hellboy mencabut pedang itu sebelum pedang itu kembali ke tempat asalnya karena ilmu sihir Merlin kini hampir habis. Di saat Hellboy menyentuh pedang itu, tiba-tiba dia melihat penampakan dirinya yang menjadi Raja Iblis menaiki naga, membantai umat manusia, dan membawa kiamat di bumi. Melihat penampakan itu, Hellboy pun menolak untuk mengambil pedang Excalibur. Tiba-tiba pedang itu menghilang karena kekuatan sihir Merlin telah habis. Merlin pun tewas berubah menjadi abu. Di pusat kota London, Nimue menyebarkan wabah penyakit dan menyerang markas agen rahasia. Di saat Hellboy dan yang lain kembali ke dalam markas, mereka melihat Profesor Broom sudah tidak ada di sana. Mereka lalu melihat di televisi pasukan kepolisian sedang mengepung katedral di pusat kota. Mereka pun segera bergerak menuju katedral. Hellboy, Ben, dan Alice langsung bergerak masuk ke dalam katedral. Di dalam, mereka langsung disambut oleh siluman babi yang kini memiliki tubuh lebih besar dan kebal peluru. Siluman babi itu langsung menyerang Hellboy. Di saat Hellboy sedang kesulitan melawan siluman babi yang sangat kuat, Ben merasakan kesakitan di tubuhnya. Namun dia tidak menyuntikkan obat ke dalam tubuhnya. Ben menyuruh Alice untuk pergi menyingkir. Ternyata, Ben berubah bentuk menjadi siluman macan. Ben pun langsung membantu Hellboy bertarung melawan siluman babi. Ternyata siluman babi kini semakin kuat, membuat Hellboy dan Ben kesulitan. Di saat siluman babi akan menggeprek tubuh Hellboy, Nimue datang menghentikannya. Siluman babi merasa kesal karena dia telah membantu Nimue untuk hidup kembali. Siluman babi ingin Nimue membiarkannya membunuh Hellboy untuk balas dendam. Namun Nimue malah mengambil semua kekuatan siluman babi dan menghancurkannya.
Nimue kemudian membanting tubuh Hellboy hingga menembus ruang bawah tanah. Ternyata tempat itu adalah kuburan Raja Arthur, tempat asli pedang Excalibur berada. Nimue menyuruh Hellboy mencabut pedang Excalibur dan bersamanya mereka berdua akan menguasai dunia. Namun Hellboy dengan tegas menolaknya. Nimue lalu menarik Profesor Broom dan membunuhnya tepat di hadapan Hellboy. Kematian ayahnya ini langsung membuat Hellboy marah. Hellboy yang emosi lalu mencabut pedang Excalibur yang menancap di batu. Tiba-tiba tanduk di kepala Hellboy tumbuh, menunjukkan wujud asli Hellboy sebenarnya. Di luar, jalanan membelah mengeluarkan monster-monster dari dalam neraka yang langsung membantai umat manusia. Di dalam katedral, Ben bersiap-siap menembak Hellboy dengan senjata rahasianya. Di belakang mereka, Alice memanggil arwah Profesor Broom. Arwah Profesor Broom lalu muncul dan memberitahu Hellboy kalau Hellboy tidak ditakdirkan untuk membawa kiamat di muka bumi. Hellboy berhak memilih takdirnya sendiri. Profesor Broom yakin masih ada kebaikan di dalam diri Hellboy. Kata-kata ini membuat Hellboy sadar. Dia langsung menebas kepala Nimue. Hellboy lalu menancapkan kembali pedang Excalibur dan memotong kedua tanduknya. Hal ini membuat monster-monster di jalanan kembali tersedot masuk ke dalam neraka. Hellboy lalu melempar kepala Nimue masuk ke dalam neraka selamanya. Sebelum pergi, arwah Profesor Broom berkata, keputusannya membesarkan Hellboy adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat selama dia hidup. Ben kemudian membuang peluru khusus miliknya. Ben sadar kalau Hellboy ternyata adalah makhluk yang baik hati. 6 bulan kemudian, Hellboy, Alice, dan Ben beraksi menggerebek klub pemburu siluman di Siberia. Di sana, mereka menemukan makhluk aneh yang ada di dalam akuarium yang bernama Abraham Sapien atau Ape. Dan berakhirlah alur cerita film Hellboy ini, guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, jika teman kalian bertingkah aneh, jangan-jangan dia telah diculik siluman dan ditukar dengan siluman babi, guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!